Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para muda, para remaja yang mendengarkan kajian ilmu dan amal pada hari ini, mudah-mudahan Allah merahmatinya dan memberi keberkahan dalam hidup ini. Pada hari ini saya akan memberikan suatu tema pembahasan tentang bagaimana kita menyikapi rezeki. Manusia di muka bumi ini dan makhluk hewan pun tentu berusaha bagaimana kita mendapatkan rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang sangat penting karena untuk menopang kehidupan manusia di muka bumi ini. Tapi kadang-kadang ada seseorang dalam mencari rezeki tidak bisa menyikapinya, sehingga hasilnya tidak bersyukur, ya. Yang didapatkan rezeki yang dicari tidak bersyukur hingga akhirnya menjadi frustasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan satu pembahasan bahwa rezeki itu terbagi kepada 3 macam. Satu, ada namanya rezeki yang dijamin oleh Allah SWT, di mana dalam menyikapi rezeki yang dijamin oleh Allah SWT bahwa kita tidak bekerja, tidak berusaha, tidak berdagang, tidak berternak, bertani dan sebagainya, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Apa itu rezeki yang dijamin oleh Allah SWT? Adalah rezeki yang melekat dalam tubuh kita. Contohnya kesehatan. Kalau orang ditimpa rasa sakit, ya, tentu harta yang kita miliki tidak ada gunanya. Ya. Maka kalau seorang diberi kesehatan yang panjang, kita harus bersyukur. Karena itu adalah rezeki yang dijamin oleh Allah SWT. Kadar rezeki yang dijamin oleh Allah SWT itu tidak sama. Ya. Kadang-kadang ada orang diberi kesehatan sampai berumur panjang, sampai 70, 80, dan 90. Itu karena Allah menjamin rezekinya itu cukup lama, cukup panjang, ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang diberi rezeki sampai umur 40 tahun kemudian meninggal dunia, ya. Maka rezekinya itu sudah habis. Karena salah satu tanda Allah tidak menjamin rezeki makhluknya adalah ketika orang itu sudah meninggal dunia, ya. Kemudian kita tidak perlu khawatir dengan rezeki yang dijamin oleh Allah SWT. Selama kita hidup di dunia ini, tentu Allah akan memberikan rezekinya dan akan menjaminnya rezeki itu. Kita bisa menghirup udara segar, kemudian melihat pemandangan yang indah, kita masih bisa berjalan, bisa berbicara, bisa mendengar, kemudian kita masih sehat. Nah, itu salah satu bentuk rezeki yang dijamin oleh Allah SWT. Maka kita harus senantiasa bersyukur dengan jaminan Allah terhadap rezeki yang kita terima. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang dibagikan oleh Allah SWT. Nah, inilah masalah rezeki yang dibagikan oleh Allah SWT. Kadarnya tentu tidak sama. Ya, yang membuat kadarnya tidak sama adalah bagaimana orang menyikapi rezeki itu. Ya. Kalau kita mencarinya tanpa ilmu pengetahuan, tanpa skill dan kemampuan atau kompetensi keahlian dalam diri kita, tentu rezeki yang didapat ya segitu-segitu juga, ya. Ya, maka rezeki yang dibagikan oleh Allah SWT itu Allah membagikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, termasuk manusia, dan manusia bagaimana menyikapi rezeki itu untuk mendapatkannya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, yang melimpah ruah, ya, tentu kita harus punya skill dan kemampuan. Ya, kalau kita punya ilmunya cuma lulusan SMA, SMK, maka kita kuliah lagi. Biar kita bisa bekerja digaji yang besar oleh perusahaan. Nah, itu adalah salah satu bukti kita dalam menyikapi rezeki yang dibagikan oleh Allah SWT. Ya. Maka kita harus bagaimana menyikapinya dalam mendapatkan rezeki yang dibagikan oleh Allah SWT. Karena rezeki yang dibagikan oleh Allah SWT itu karena setiap manusia punya kebutuhan. Pengen beli rumah, pengen beli mobil baru, dan sebagainya. Tentu pengen berangkat umroh, ibadah haji dan sebagainya, tentu kita harus mendapatkan rezeki yang cukup besar.
Kalau kita pendapatannya kecil terus, karena kita tidak bisa menyikapi dalam mendapatkan rezeki itu, ya. Makanya kita bagaimana di sini permasalahannya dalam menjemput rezeki yang dibagikan oleh Allah SWT ini adalah bagaimana kita dalam menyikapinya. Ya. Kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, ya kita bagaimana menyikapinya, bagaimana berusaha, ya. Kalau kita ingin mempunyai harta yang banyak, ingin kaya raya, ya jangan jadi pegawai, jadilah pengusaha. Karena pengusaha itu lebih banyak peluangnya untuk mendapatkan harta yang banyak, rezeki yang banyak, ya, dibandingkan kita menjadi seorang pegawai. Kalau orang pegawai, kita sudah diatur waktunya, waktu berangkatnya, pulangnya, dan sebagainya sudah diatur, dan jatah rezekinya pun sudah ditentukan, ya, oleh kantor, dan sebagian gajinya berapa. Ya bagaimana kita bisa mengembangkan perekonomian sebuah rumah tangga, ingin punya keinginan yang lebih besar lagi, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan yang terbatas. Maka disinilah kuncinya, kita harus meningkatkan suatu kemampuan sehingga kita bisa menjemput rezeki yang dibagikan oleh Allah SWT, kita memperolehnya cukup besar. Yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah SWT. Di sini dalam menyikapi rezeki yang dijanjikan oleh Allah SWT adalah kita tidak perlu bekerja, tidak perlu berdagang, tidak berusaha, bertani, cukup bagaimana kita meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Artinya kalau kita bertakwa, kemudian beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tentu Allah akan mendatangkan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Di mana di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah bukakan jalan keluarnya dari segala kesulitan hidupnya, ya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mendatangkan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Nah, itu salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kita tidak bisa membayangkan akan memperoleh suatu rezeki yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kita tidak membayangkan begitu besarnya, ya, kita terima. Itu karena kita bertakwa, ya. Karena kita saking ketakwaannya kepada Allah, maka Allah datangkan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Di sinilah pentingnya nilai ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua adalah dengan cara jalan sedekah. Kita memberikan harta sedikit yang kita miliki, itu maka Allah akan melipat gandakan rezeki yang kita terima, ya. Kita berikan 10, datangnya 100. Kita kasih 100, datangnya 1.000.000 dan sebagainya. Karena Allah akan melipat gandakan sedekah yang kita berikan kepada orang lain, ya, atas rezeki yang kita terima. Walaupun rezeki yang kita terima sedikit, tapi kalau kita sedekahkan, kita berbagi kepada orang miskin, maka Allah akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Kemudian kita juga dengan sholat duha, sholat hajat, adalah kita meminta rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Maka di sini cara menyikapinya dalam mendapatkan rezeki yang dijanjikan Allah oleh Allah SWT, maka kita yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, ya. Jadi itu yang perlu kalian sikapi, bagaimana dalam menyikapi beberapa macam rezeki yang ada di muka bumi ini, kita sikapi. Tapi yang paling penting adalah kita dalam menyikapi rezeki yang datang kepada diri kita adalah dengan cara bersyukur kepada Allah. Apa yang kita terima, maka bersyukurlah kepada Allah. Maka dengan rasa syukur, maka Allah akan memberi berkah rezeki yang kita terima, dan Allah akan berikan rezeki selanjutnya. Ya, demikianlah saudara-saudara, para pencinta kajian ilmu dan amal, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan diamalkan, dan menjadi berkah bagi kita semua. Dan juga kita bisa tahu bagaimana menyikapi cara memperoleh rezeki itu,
sehingga kita memahami, sehingga kita bisa menyikapi rezeki-rezeki apa yang harus kita sikapi. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.